panen demonstration plot atau demplot, padi, dan aplikasi digital farming. Implementasi demonstration plot bioinvigorasi benih. Terintegrasi sistem low external input sustainable agriculture atau LESA dan pemanfaatan drone sprayer agriculture di Gapoktan Bukit Biru. Hadir Wakil Wali Kota Provinsi Kalimantan Timur Seno Aji, kemudian Kepala Bank Indonesia, juga hadir Bupati Kutai Kartanegara. Ini mekanisasi pertanian, alat-alat modern yang sebenarnya kita sudah jalankan dari sejak beberapa tahun yang lalu, tapi ini kita akan intensifkan. Setiap kelompok tani akan menggunakan hal yang sama sehingga pertama akan mengurangi waktu, dan syukur alhamdulillah Bank Indonesia dan Pak Bupati sangat mendukung kegiatan ini, di mana Bank Indonesia mengajak serta Politani itu menggunakan bioinvigorasi, satu teknologi bakteri yang bisa meningkatkan hasil panen. Nah, saat ini kita ada demplot 10 hektar dan hasil panennya alhamdulillah per hektarnya bisa 6 ton dari 4 ton, 6,2 ya Pak, 6,2 dari 4 atau 3,5 ton, 3,6. Nah, ini peningkatan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan setelah demplot ini jalan kita akan adopsi atau kita akan bawa teknologi ini ke semua kabupaten. Pak Bupati sudah menyampaikan tadi bahwa Pak Bupati akan menggunakan ini di tempat lain juga, di Kukar, karena Kukar ada kurang lebih sekitar 13.000 hektar lahan sawah aktif ya yang bisa kita gunakan. Maka dengan adanya teknologi ini 6 ton per hektar, 3 kali kepanen setahun, kita punya lahan sawah 33.000 hektar, maka kita akan swasembada pangan. Nah, ini adalah goals kita ke depan 2026 ini bisa tercapai. Mungkin hasil per tahun Pak Bu, penghasilannya bisa 3 kali kan? Insya Allah begitu, karena terutama untuk irigasi ya, irigasi memang sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Kita harus percepat irigasi, kita diskusi dengan Kementerian PUPR untuk mengadakan irigasi sawah, dan setelah irigasi ada, kami yakin 3 kali panen setahun akan tercapai. Ya, sebetulnya kita juga sudah lakukan di 5 kabupaten dan kota lainnya gitu ya, seperti Kubar, Kota Samarinda, kemudian juga di Kutai Timur, kemudian juga di Kutai Barat, dan juga di Mahulu. Nah, program ini Bang tadi intinya adalah kita ingin swasembada pangan. Yang kedua, bagaimana menjaga agar inflasi terjaga dengan tadi secara jangka menengah, jangka panjang, supply side dari bapokting ya, bahan pokok penting yang ada di Kalimantan Timur dapat tersedia dan terjaga. Dan harapannya juga tadi yang terpenting adalah para petani juga sejahtera. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kita harus meningkatkan mekanisasi agar bisa menekan dari sisi biaya gitu ya, dan juga produktivitas meningkat sehingga pendapatan dari petani makin meningkat, dan secara umum nanti di provinsi ini indeks nilai tukar petani juga akan terus makin meningkat. Nah, hanya bisa membawa kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Timur. Hasilnya juga bisa dibeli oleh Bulog nanti juga Pak ya? Ya, betul. Jadi ada agregator yang jelas, Bulog udah pasti ya, karena juga menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Tapi tidak bentuk kemungkinan di luar Bulog juga bisa kita kemas ya, termasuk ke mungkin langsung kepada Koperasi Merah Putih dan para agregator lain yang memang bisa secara kontrak itu juga menguntungkan pihak petani gitu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau di Kutai Kartanegara sendiri memang optimalisasi lahan yang kita lakukan, kita tidak menambah sawah baru. Akan tetapi optimalisasi yang kita lakukan adalah bagaimana persawahan atau ladang yang ada sekarang kita lakukan ekstensifikasi. Tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, itu salah satu konsentrasi kita adalah di sektor pengairan. Jadi kami sudah membuktikan di beberapa titik kemarin kerjasama dengan Kodim, itu kita bisa melakukan ekstensifikasi dari 4 ton per hektar menjadi 6 sampai 7 ton. Di sini terbukti kita melakukan ekstensifikasi itu dari 3,6 berubah menjadi 6,2. Tentunya kalau kita bicara oplah kita dalam bentuk membuka sawah baru, itu nanti akan ada isu petani baru. Nah, ini merupakan salah satu isu yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Jadi kalau di Kutai Kartanegara sendiri yang kita lakukan untuk optimalisasi lahan kita, yaitu dengan melakukan ekstensifikasi dengan lahan-lahan yang sudah ada sekarang. Kalau para petani sendiri Pak,
Apakah juga petani milenial bisa dilibatkan dalam hal teknologi baru ini, Pak? Iya, tentunya kita sudah menggalakkan program petani milenial ya di Kutai Kartanegara. Jadi ada beberapa spot-spot itu yang memang digarap oleh petani milenial dan kita berkomitmen dengan teman-teman untuk memberikan insentif dalam bentuk bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti drone kita berikan, terus habis itu dan teknologi pertanian lainnya. Karena apa? Karena teman-teman milenial ini mereka sangat familiar atau sangat friendly sekali dengan teknologi yang sudah ada. Sudah berkembang, Pak ya. Untuk pemberian pupuk ada nggak, Pak? Untuk petani-petani diberikan bantuan pupuk nggak, Pak? Kalau bantuan pupuk memang ada tetap kita berikan, tapi memang itu jumlahnya sekarang semakin diminimalkan. Karena apa? Karena kita konsentrasi kepada pupuk subsidi hari ini. Jadi bagaimana distribusi pupuk subsidi ini itu bisa tersebar secara merata, kita konsentrasi ke sana. Dan memang kalau di Kutai Kartanegara sendiri untuk sektor hulunya kita mempersiapkan permodalan yang kita berikan dalam bentuk program kredit kukar idaman yang sekarang kita upgrade menjadi kukar idaman terbaik. Dulu 50 juta, sekarang jadi 500 juta, kredit tanpa bunga. Mereka nanti bayar pokoknya itu pada saat mereka sudah panen. Pinjamnya sebelum menanam atau sebelum memulai aktivitas pertanian, nanti bayarnya setelah mereka mau. Bioinvigorasi benih merupakan metode peningkatan vigor benih dengan menggunakan mikroba potensial sehingga dapat meningkatkan vigor bibit tanaman. LESIA, Low External Input Sustainable Agriculture, merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang mengandalkan sumber daya lokal berupa pupuk organik dan mikroba menguntungkan. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkai dengan panen padi bersama, juga penerbangan drone sprayer oleh Wakil Wali Kota Provinsi Kalimantan Timur.